Oke, thank you Bro Andreas. Thank you banget sebenarnya udah lama kita, apa namanya, saling follow di IG, tapi baru bisa bercakap-cakap langsung meskipun secara online, tapi kita bisa bertatap muka. Thank you, ini sangat kehormatan buat saya karena komunitas Sahabat Yesus saya lihat, sebuah, komunitas yang cukup besar ya kalau kita lihat kalau aku ikuti di Instagram, followers, KSY itu udah 50.000 lebih. Artinya kalau dikumpulkan itu satu, GBK juga penuh gitu ya, komunitas Sahabat. Jadi sebuah kehormatan saya anggap saya lagi khotbah di GBK ini. Jadi teman-teman ini kayaknya dari seluruh Indonesia ya, dari, berbagai tempat dan senang sekali karena menurut saya komunitas seperti ini dibutuhkan karena, kita nggak tahu apa yang dialami oleh teman-teman kita, pergumulan mereka seperti apa, tapi komunitas kayak gini nih yang merangkul, mengingatkan bahwa Tuhan masih mengasihimu dan sekalipun kamu merasa Tuhan jauh, aku ada di sini buat kamu gitu. Kami kami s sa apa, menjadi tempat buat kamu terbuka, buat kamu curhat dan sebagainya. Dan senang sekali, jadi kenalin nama saya panggil Kak Joy aja ya, Kak Joy Manwaru. Jadi, sekarang saya ini adalah seorang pendeta, kalau kami sebut teaching pastor di Gereja Betani THB Bekasi. Jadi saya tinggal di Bekasi dan, sudah berkeluarga. Saya punya satu orang istri dan sebentar lagi kami juga akan punya seorang anak, karena istri lagi mengandung dan, saya juga seorang dosen di STT Bethesda Bekasi. Saya mengajar beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah ilmu menafsir. Jadi nanti kalau bahasa saya itu agak gimana gitu ya, tapi memang karena kebiasaan di kelas gitu ya. Nah, saya juga aktif di Instagram, jadi teman-teman bisa lihat nanti Instagram saya di @joymanwaru. Saya biasa membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di sana dan, semoga teman-teman nanti juga bisa diberkati. Thank you banget, semoga ini bukan pertemuan pertama dan juga bukan pertemuan terakhir. Terus-terus nanti kita akan saling, apa namanya, chit-chat, ya bagi teman-teman yang ingin, DM-DM boleh DM saya nanti untuk, nanya-nanya, mungkin bisa pertanyaan kehidupan, bisa bisa pertanyaan tentang, teologi juga bisa, apapun, ya nanti kita bisa diskusikan. Nah teman-teman, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini buat kalian, yaitu judulnya The Providence of God. Nah, the providence of God itu sebenarnya dalam pengertian sederhananya adalah penyertaan Tuhan, ya. Nah, di dalam Alkitab, eee, penyertaan Tuhan itu saya gambarkan supaya teman-teman bisa pahami, saya gambarkan seperti matahari. Jadi saya bisa bilang begini sama teman-teman, tidak ada satupun sudut ruangan dalam hidupmu yang tidak dijamah oleh matahari, yang tidak dipengaruhi oleh matahari, gitu. Mungkin teman-teman berkata kepada saya, "Tapi pastor, tapi Kak Joy, saya kan lagi di kamar nih, terus, yang saya lihat di sini kan lampu, listrik, AC gitu ya. Perasaan nggak ada matahari di sini. Kok Kak Joy bilang tadi tidak ada satupun sudut ruangan hidupku yang tidak dipengaruhi oleh matahari?" Jadi begini teman-teman, kamu bisa sampai di kamarmu sekarang, itu karena, eee, tadi sore ada sinar matahari dan kamu bisa pulang dari kampus atau dari tempat kerja, sampai di rumah dan kamu masuk kamar. Kalau sekiranya matahari tidak ada hari ini, maka kamu nggak bisa pulang, kamu nggak tahu jalan arahnya arah rumah kemana, sehingga kemanapun tujuanmu tidak terarah. Jadi, dengan adanya matahari, kamu bisa melihat jalan dan kamu bisa nyampe di kamarmu. Artinya begini, bahwa sekalipun sinar matahari tidak ada di kamarmu sekarang, tetapi adanya matahari itu membuat kamu bisa melihat jalan dan kamu bisa nyampe di kamarmu. Jadi demikian dengan providensia Tuhan, penyertaan Tuhan. Seringkali dalam hidup kita itu kita menganggap kok Tuhan itu kurang jelas ya gitu ya. Kok Tuhan
penyertaannya, tangannya nggak kelihatan gitu. Tetapi sebenarnya saya mengatakan bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidupmu yang tidak dipengaruhi oleh penyertaan Tuhan. Semua peristiwa dalam hidupmu memiliki pengaruh di belakangnya, yaitu penyertaan Tuhan. Begitu ya. Jadi teman-teman harus pahami ini dulu. Nah, apa buktinya? Apa firman yang membuktikan perkataan saya ini? Maka saya mengajak teman-teman membuka Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak muda bernama Yusuf. Jadi teman-teman pasti sudah tidak asing dengan nama ini, yaitu namanya Yusuf. Pasti sudah sering dikhotbahkan, sudah sering di ini, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam gitu loh. Ya, karena biasanya kalau bahas Yusuf itu pasti yang dibahas siapa? Istri Potifar, gitu ya. Biasanya begitu kan? Padahal sebenarnya kisah Yusuf ini bukan hanya tentang godaan istri Potifar. Ada banyak hal lain yang lebih hebat dari itu. Nah, saya mengajak teman-teman untuk belajar menafsir. Itu kan Kejadian pasal 39 kan panjang tuh ayatnya. Bagaimana kita menafsir ayat firman Tuhan ini yang sangat panjang ini? Apa poin penting yang perlu kita ketahui? Nah, di dalam ilmu menafsir ada satu patokan yang harus kita pegang, yaitu namanya penafsiran apa adanya teks. Jadi kita melihat ada nggak pengulangan kata, ada nggak pengulangan kalimat di dalam konteks itu. Nah, jadi saya mau mengajak teman-teman untuk melihat Kejadian pasal 39. Silakan teman-teman baca buka Alkitabnya. Yang pertama, saya ingin teman-teman lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawahi kata teman-teman, garis bawahi kata Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Garis bawahi kata Yusuf disertai Tuhan dan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Sekarang ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Garis bawahi kata, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sekarang saya mengajak teman-teman melompat ke ayat yang ke-22. Ayat yang ke-21. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Garis bawahi lagi-lagi kata Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih kepadanya. Sekarang kita lompat ke ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman, ada berapa kali dalam satu pasal ini, berapa kali ada kalimat Tuhan menyertai Yusuf? Dari apa yang kita baca tadi, teman-teman, paling tidak ada 5 ayat atau 5 kali ada kalimat Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Maka, bagaimana, poin apa yang harus kita ambil dari sini? Saya mengatakan kepada teman-teman, kenapa Roh Kudus menggerakkan penulis kitab Kejadian untuk mengulang-ulang kalimat Tuhan menyertai Yusuf. Satu-satunya alasan adalah Tuhan mau memberi pesan kepada kita bahwa keberhasilan Yusuf dalam segala pekerjaannya bukan karena dia cukup pintar atau dia cukup mampu, cukup sehat atau cukup kuat melakukannya. Keberhasilan Yusuf dan segala pekerjaannya cuma satu alasannya, yaitu Tuhan menyertai dia. Jadi, artinya begini, keberhasilan anak-anak Tuhan itu tidak ditentukan oleh kepintaran atau kemampuannya, tapi kepenyertaan Tuhan. Nah, kalau teman-teman mau berhasil dalam hidup, maka teman-teman harus disertai Tuhan. Nanti kamu buka TikTok, kamu buka Instagram, pasti kamu ketemu motivator. Motivator bilangnya apa?
rahasia sukses itu satu rajin, 2 ya pelit gitu ya, oh enggak, nomor 2 rajin memberi gitu ya, 3 pintar manajemen dan segala macam. Jadi setiap motivator mungkin beda-beda rumusnya, tetapi sebenarnya saya mau katakan bahwa itu hanya selipan, ya. Rahasia utama anak-anak Tuhan berhasil itu adalah disertai Tuhan, ya. Dari mana kita tahu bahwa keberhasilan Yusuf itu karena penyertaan Tuhan? Sekarang kita lihat sejarahnya. Ini alasannya, kenapa kenapa kita berani mengatakan bahwa keberhasilan Yusuf karena disertai Tuhan. Satu, di rumah ayahnya Yakub, ya, waktu dia tinggal di rumah ayahnya, Yusuf itu pemalas, dimanja gitu loh. Jadi Yusuf itu anak manja. Saking saking dimanjakannya, papanya si Yakub beli baju bagus buat Yusuf, tapi nggak dibelikan kepada abang-abangnya. Bayangin teman-teman, kalau kamu jadi sekarang misalnya kamu punya abang, adik, lalu ada satu adekmu, itu papa selalu beliin baju buat dia yang bagus-bagus, tapi buat kamu nggak pernah dibeliin. Kamu sakit hati nggak sama adikmu itu? Pasti sakit hati. Jadi si Yusuf ini anak manja di rumah papanya. Tapi tiba-tiba waktu dia di Mesir, anak manja ya. Dan yang kedua, selain dia anak manja ya teman-teman, Yusuf ini di rumah papa mamanya, di asal kampungnya, tidak berpendidikan. Yusuf ini nggak punya pendidikan, nggak punya latar belakang akademik gitu loh. Karena memang waktu itu kan mereka miskin, keluarga miskin. Nah, tiba-tiba anak manja dan anak miskin ini masuk ke Mesir, tiba-tiba menjadi seorang yang sangat mandiri, seorang pekerja keras, dan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya mau tanya kepada teman-teman, apa yang membuat seorang anak manja dan tidak berpendidikan tiba-tiba menjadi sangat mandiri, sangat sukses, dan menjadi pekerja keras? Kalau secara logika apapun teknik manusia untuk mengubah orang ini, itu impossible. Sudah manja, nggak berpendidikan lagi. Ya double gitu loh, double double porsi ininya, kurangnya. Tapi tiba-tiba orang ini sangat berhasil dalam pekerjaannya. Rahasia yang cuma satu teman. Bukan karena Yusuf itu cukup pintar, tapi karena Tuhan memberi hikmat kepada dia. Tuhan menyertai dia. Jadi pada waktu dia sampai di Mesir, dia mempelajari apapun, dia pelajari secara cepat. Karena dia nggak punya pendidikan. Lalu apa yang membuat dia belajar cepat? Cuma satu rahasianya. Tuhan ada di dalam dia. Tuhan menyertai dia. Saya tidak tahu asal-muasalmu. Kamu mungkin dari kampung. Saya ini anak kampung. Ya, saya ini anak kampung. Saya ini berasal dari Nias. Ya, itu Nias itu pulau. Kalau kamu buka internet, kamu ketik salah satu daerah terbelakang di Indonesia, maka Pulau Nias akan muncul. Jadi saya ini berasal dari daerah yang sangat terbelakang. Saya anak orang miskin. Ya, saya pernah makan nasi dicampur garam, hanya pakai air putih, karena saking miskinnya. Tetapi tahun 2009 saya masuk ke Bekasi ini, apakah saya langsung jadi orang hebat? Tidak. Saya mulai sebagai office boy di gereja. Saya mulai sebagai cleaning service di gereja kami. Saya bersih-bersihin gereja, saya sapu-sapu, saya ngepel gitu ya, saya susun kursi. Selama bertahun-tahun saya melakukan itu. Ya, saya nggak pernah menggerutu, saya nggak pernah mengeluh, saya lakukan dengan setia. Kemudian 2 tahun 2010 Tuhan izinkan saya masuk STT, Sekolah Teologi. 2014 saya lulus sarjana teologi. Oleh karena penyertaan Tuhan, saya lulus dengan nilai cum laude pada saat itu. Karena Tuhan menyertai, ini anak kampung ini. Setelah saya lulus, kemudian saya jadi guru SMP. Jadi guru SMP, dan setelah jadi guru SMP, saya sisihkan uang-uang gaji saya untuk kuliah S2. Jadi saya sambil ngajar, sambil kuliah S2. Setelah 2 tahun kuliah S2, 2016 saya menyelesaikan S2. Oleh karena penyertaan Tuhan sekali lagi, saya lulus dengan nilai cum laude. Nah, karena lulus dengan nilai cum laude itu, kampus langsung memanggil saya dan mereka bilang, "Kamu jangan kemana-mana, kamu mengajar di tempat ini."
Nah, teman-teman, setelah saya jadi dosen, saya mendapat gelar S2, kemudian saya jadi dosen, disitulah pelayanan saya mulai dibuka Tuhan. Saya di umur 27 tahun, saya dipanggil oleh Kementerian Agama, ngapain? Untuk memberikan penyuluhan kepada para dirjen dan kepada eselon 1 sampai eselon 4. Ini anak muda 27 tahun. Saya waktu itu hampir kencing di celana. Karena ini kan para dirjen dan eselon 1 sampai eselon 4 hanya menteri agamanya yang tidak hadir pada saat itu. Kenapa? Saya kemudian dari situ Tuhan bukakan pelayanan yang lebih luas lagi. Sampai dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari berbagai tempat Tuhan utus kemana-mana. Sampai hari ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Anak kampung tadi yang jadi office boy, tiba-tiba Tuhan angkat seperti itu. Saya mau katakan, apakah karena saya lebih pintar dari teman-teman saya? Bukan. Apakah karena saya lebih hebat dari teman-teman saya? Bukan. Tapi karena penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengurapi, Tuhan membuat kita mampu mencerna apa yang ada di sekitar kita. Tuhan mampu membuat kita membaca apa yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman, saya berdoa kepada kamu, kalau kamu hari ini merasa ragu dengan hidupmu, saya mau katakan, apapun latar belakangmu, kalau Tuhan menyertaimu, kamu pasti berhasil. Kamu pasti berhasil, jangan takut. Yusuf adalah buktinya, dan saya adalah buktinya. Jadi cerita Yusuf itu bukan khayalan, karena saya mengalaminya. Dan cerita ini bukan khayalan, karena kamu juga suatu hari akan mengalaminya. Dan bahkan mungkin sekarang kamu dalam proses menikmati penyertaan Tuhan itu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa Yusuf itu disertai Tuhan? Oh, di Mesir itu, teman-teman, ada suatu kultur, ada suatu budaya. Budaya apa, Kak Joy? Budaya seorang budak tidak boleh diangkat jadi pegawai, ya. Apalagi kalau dia orang non Mesir. Masih ingat tahun 60-an di Amerika, itu orang kulit hitam itu sangat dianaktirikan, rasis. Nah, demikian dengan di Mesir waktu itu. Budak itu sangat, apalagi kalau orang Ibrani, ini kan Yusuf ini kan orang Ibrani, ya orang Yahudi. Itu orang Mesir itu rasis. Ini orang-orang Yahudi itu kelas rendah bagi mereka, kelas bawah. Jadi nggak boleh diangkat jadi pegawai. Adalah sebuah aib jika seseorang mengangkat mereka jadi pegawai. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman, apa yang membuat Potifar berani mengambil resiko mengangkat budak bernama Yusuf jadi kepala pegawainya? Apa yang membuat Potifar berani mengambil resiko itu? Padahal risikonya dia akan direndahkan oleh teman-temannya orang Mesir yang lain. Kamu ngapain mengangkat budak ini jadi pegawai? Orang Ibrani lagi. Kamu nggak tahu dia itu rendahan, kelas bawah. Potifar berani mengambil risiko itu, rahasianya cuma satu, teman-teman. Potifar hatinya dijamah Tuhan. Jadi Tuhan yang menjamah hati Potifar, sehingga Potifar berbelas kasih kepada Yusuf dan berani mengambil risiko membela Yusuf. Kalau bukan Tuhan yang menjamah hati Potifar, itu tidak mungkin. Jadi begini teman-teman, kalau kamu disertai Tuhan, Tuhan bisa menjamah hati orang di sekitarmu untuk membantumu, untuk menolongmu. Ya, untuk menolongmu. Dia bisa menjamah hati mereka. Ada orang berkata kepada saya, dia bilang, "Pastor, saya itu kadang-kadang malas kerja di kantor." Saya bilang, "Tanya kenapa?" Begini loh Pastor, waktu saya lagi kerja keras, lagi rajin-rajinnya kerja, nggak ada satu orang pun yang melihat. Giliran saya lagi santai lihat handphone, tiba-tiba bos datang. Lalu dia lihat saya gitu. Jadi kan waktu lagi rajin, nggak ada yang lihat, tiba-tiba pas lagi santai lihat handphone, tiba-tiba bos datang ngelihat saya. Jadi akhirnya saya nggak promosi-promosi. Saya bilang sama dia, kamu tetap kerja keras, kamu tetap berikan yang terbaik. Karena bos yang sesungguhnya bukan bos yang di dunia, tapi bos yang di surga. Kamu tahu nggak, pada waktu kamu rajin dan tidak ada seorang pun yang melihatmu, ada satu orang yang melihatmu dari surga, yaitu Tuhan. Dia bos yang sesungguhnya. Dan bos yang di surga itu bisa menyentuh hati bos yang di dunia. Kalau kamu tetap bekerja keras, tetap memberi yang terbaik kepada perusahaan, maka suatu hari bos yang di surga
akan menyentuh hati bosmu yang di dunia, dan bosmu yang di dunia akan mempromosikan. Jadi begini teman-teman, hati orang itu kan Tuhan yang punya, termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Kalau saya tanya Potifar kenal Tuhan nggak? Kan tidak. Potifar orang percaya nggak? Kan bukan. Tapi Tuhan bisa menjamah hatinya loh, untuk membantu Yusuf, untuk menolong Yusuf. Jadi teman-teman, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman disertai Tuhan, pasti Tuhan akan menjamah hati orang di sekitarmu. Ya, ini pasti Bro Andreas ikutin saya di Instagram. Itu kan saya barusan menikah tanggal 3 Februari kemarin. Asal teman-teman tahu ya, saya ini kan pendeta. Saya nggak punya tabungan, saya nggak punya apa-apa. Saya hidup dari pelayanan. Ya kalau saya pelayanan dikasih persembahan, ya saya hidup dari itu. Saya nggak punya tabungan sama sekali. Tapi waktu saya melangkah dalam pernikahan ini, Tuhan yang menggerakkan hati orang untuk mendukung pernikahan ini. Dan sampai akhirnya semua selesai, habis hampir 100 juta habis. Tapi Tuhan sediakan itu. Dari yang saya nggak punya tabungan sedikit pun. Tapi Tuhan merangkai semuanya. Tuhan menggubah semuanya. Menggerakkan hati orang untuk menolong dan memberkati. Jadi teman-teman, percayalah dalam hidupmu itu, jangan takut. Kalau kamu disertai Tuhan, Tuhan akan promosikan kamu. Tuhan akan menjamah hati orang-orang di sekitarmu. Ya, Yusuf buktinya. Dan saya percaya juga itu akan menjadi bagian. Dan teman-teman, saya akan masuk poin saya yang kedua. Poin saya yang kedua adalah ini. Di ayat yang keempat, nanti silakan teman-teman lihat di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat itu, Yusuf diberi tanggung jawab di rumah Potifar. Tapi tiba-tiba di ayat yang ke-22 nanti, Yusuf ada di dalam penjara. Tetapi lagi-lagi diberi kepercayaan oleh kepala penjara. Jadi waktu dia di rumah Potifar, di mana rumah Potifar itu adalah tempat yang penuh kenyamanan, tempat yang penuh dengan hal-hal yang baik. Tapi penjara adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Tapi dengarkan saya, di dua tempat ini Yusuf sama-sama dapat dipercaya oleh Tuhan. Yusuf sama-sama mampu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata teman-teman, kesuksesan anak-anak Tuhan bukan pada waktu kamu hidup dalam kekayaan. Bukan pada waktu kamu hidup dalam kelimpahan. Bukan itu ukuran kesuksesan anak-anak Tuhan. Ukuran kesuksesan anak-anak Tuhan adalah baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, kamu sama-sama dapat dipercaya sama Tuhan. Kamu sama-sama mampu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kamu kaya, kalau kamu berlimpah, tapi kamu nggak mampu menyenangkan hati Tuhan, kamu gagal. Jadi, kalau kamu tanya sama saya, Kak Joy, kapan saya sukses? Saya tidak bilang nanti, ya. Saya tidak bilang nanti, oh kalau kamu nanti udah punya ini, punya itu, baru kamu sukses. Tidak, saya tidak bilang itu. Kamu sukses sekarang di tempatmu. Kamu ada di mana sekarang? Kalau kamu bisa menyenangkan hati Tuhan di situ, apakah kamu dalam kelimpahan? Apakah kamu dalam kekurangan? Apakah kamu dalam kenyamanan ataupun penderitaan? Apakah kamu dalam keadaan sehat ataupun sedang sakit? Kalau dalam dua tempat itu kamu mampu menyenangkan hati Tuhan, kamu sudah sukses. Jadi teman-teman, saya nggak peduli keadaanmu sekarang. Yang saya pedulikan adalah bagaimana keadaanmu itu tidak merubah sikap hatimu terhadap Tuhan. Kalau sikap hatimu sama, yaitu kamu ingin mengasihi Tuhan sepenuh hati, kamu sudah sukses. Jadi silakan kamu pergi keluar dan beritakan kabar baik kepada banyak orang, tapi jangan jadikan kekayaan sebagai tolak ukur kesuksesan. Bukan itu tolak ukur kesuksesan anak-anak Tuhan. Bukan kekayaan, bukan kelimpahan. Tetapi apa? Kemampuan kita menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan, apakah kelimpahan ataupun kekurangan. Dan pada akhirnya teman-teman, nanti silakan teman-teman baca penutup inklusio kesimpulan dari seluruh kisah Yusuf itu, bagaimana Tuhan menyertai dia, itu ada di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Coba kita buka sama-sama aja ya. Kejadian 50 ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita. Kejadian 50 ayat 20.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Jadi ceritanya ini abang-abangnya lagi ada di hadapannya. Dia sudah jadi perdana menteri. Lalu dia bilang sama abang-abangnya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, kamu buang aku ke sumur, kamu jual aku ke Mesir, kamu ingin aku mati, kamu jahat sama saya. Tapi lihat ya, jahatnya kamu itu Allah merubahnya menjadi kebaikan bagiku. Dan bukan hanya kebaikan bagiku, tapi kebaikan bagi suatu bangsa yang besar. Dengarkan saya baik-baik teman-teman, dengarkan saya ya. Kalau Yusuf tidak pernah dibuang ke sumur, maka dia tidak akan pernah dijual ke Mesir. Kalau Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir, maka dia tidak pernah bekerja di rumah Potifar. Kalau dia tidak pernah bekerja di rumah Potifar, dia tidak akan pernah digoda oleh istri Potifar. Kalau dia tidak pernah digoda oleh istri Potifar, dia tidak akan pernah masuk dalam penjara. Kalau dia tidak pernah masuk dalam penjara, dia tidak akan ketemu kepala juru minum. Kalau dia tidak ketemu kepala juru minum, maka dia tidak akan pernah ketemu dengan Firaun. Kalau dia tidak ketemu Firaun, maka dia tidak akan pernah jadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau dia tidak jadi Perdana Menteri di Mesir, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan 12 abangnya, anak Yakub. Kalau 12 anak Yakub tidak dapat diselamatkan dari kelaparan, maka mereka akan mati kelaparan. Dan dengan demikian, tidak ada bangsa Israel. Kalau tidak ada bangsa Israel, maka tidak ada Mesias. Yesus tidak akan pernah lahir dalam dunia. Kalau Yesus tidak pernah lahir dalam dunia, maka kamu dan saya tidak pernah diselamatkan. Maka perhatikan, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ternyata ada dalam agenda besar Tuhan untuk mempersiapkan kebaikan, suatu kebaikan bangsa Israel. Dan melalui bangsa itu nanti lahirlah seorang Mesias bernama Yesus Kristus. Dan hari ini komunitas sahabat Yesus bisa ada karena Yesus pernah lahir dalam dunia. Tapi Yesus tidak akan pernah lahir dalam dunia kalau Yusuf gagal menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya selama di Mesir. Jadi, teman-teman, providensia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu bukan hanya untuk kemuliaanmu, untuk rencanamu, tapi percayakan hidupmu pada agenda besar Tuhan. Jadi saya mau katakan begini ya, peristiwa-peristiwa kecil dalam hidupmu hari ini yang terjadi tidak pernah benar-benar kecil. Setiap peristiwa kecil dalam hidupmu adalah salah satu bagian dari agenda besar Tuhan bagi kemuliaan namanya. Mungkin hari ini kamu mengalami sakit penyakit, mungkin hari ini kamu mengalami kelemahan, kelelahan, dan sebagainya. Tapi ingat ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu ada dalam agenda Tuhan. Suatu hari kamu akan berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan dulu mengizinkan ini terjadi kepadaku. Karena ini ternyata untuk mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Saya percaya itu dan saya berdoa providensia Tuhan, penyertaan Tuhan membuat engkau bertahan, membuat engkau tidak menyerah dimanapun keadaanmu sekarang. Apakah kamu lagi dalam sumur? Apakah kamu lagi dalam penjara? Ataupun kamu sedang di rumah Potifar, sedang dijadi manajer, sedang jadi orang hebat, orang kaya, orang berlimpah. Mau dalam sumur, dalam penjara, maupun di rumah Potifar, saya tidak peduli. Apapun keadaanmu, ingat pesan ini, Tuhan melihat kamu di sana. Tuhan melihat kamu, matanya tertuju kepadamu, providensianya itu sedang melingkupimu, dan dia akan membawamu dalam agendanya. Imanmu, percayamu tetap bertambah setiap hari. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan komunitas seperti ini. Kiranya Tuhan menyertai teman-teman, ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.